Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Tema kita, adab saat melepas saudara kita untuk melakukan safar. Ada yang lupa ya. Bapak Ibu, safar itu apa ya? Kalau dari tempat saya, Cikoneng, ke sini, safar nggak? Safar ya? Cikoneng itu Ciamis kan? Ini juga Ciamis. Safar nggak? Karena safar itu ada konsekuensi hukum. Boleh menjamak sholat, boleh mengqosor sholat, ya, boleh tidak saum, mengganti di hari yang lain. Tadi saya sholatnya Isya 4 rakaat nih. Berarti nggak safar ya? Kalau safar boleh 2. Ya, berapa batasan jarak seseorang dinyatakan safar ya? Ini menjadi permasalahan yang selalu aktual untuk dibahas hingga hari ini. Madhab Syafi'i yang populer di Indonesia memberikan batasan safar itu kalau sudah menempuh jarak lebih dari 80 kilo ya. Baru berlaku hukum safar. Jadi kita itu kalau mau mungkin dari Ciamis kemana ya 80 kilo ya. Bandung ya 100 lebih itu. Baru kita kasih wasiat. Tapi kalau dari Maleber ke sini ada nih wasiatin sama bapak. Ya, Bapak Haji diwasiatin. Pak Abiu badai ka dinya ke area dicakat sana sebagai safar. Jadi patokannya ke jarak ya. Ada pula yang berpatokan kepada status kewargaan gitu ya. Kalau hari ini mungkin status kewargaan dengan KTP ya. Di tokoh Syahsiah. Saya WNT, warga negara Tasik. KTP-nya kota Tasik gitu ya. Ke Ciamis, safar kalau begitu. Walaupun hanya nyebrang Citanduy gitu ya. Orang Karangresik ke Sindangkasih, safar. Ya, baik. Jadi pendapat yang terkuat batasan safar ini kembali kepada uruf ya. Kembali kepada kebiasaan bagaimana masyarakat memandang untuk dinyatakan sebagai sebuah safar. Cirinya safar itu ditandai dengan adanya perbekalan. Perbekalan yang tidak biasa. Kalau dari rumah ke sekolah bekal 5.000, pas karya wisata bekalna 300.000, eta teh safar gitu. Ada perbekalan yang tidak biasanya, persiapan yang lebih matang. Ya. Kan beda ya, mau ke mana misalkan dari sini mau ke Masjid Agung dengan ke Tasik persiapannya tidak akan sama. Bensin dicek, aika di Masjid Agung malah dina mogok lagi dikali digorolongkeun ya. Pakai motor gorolongkeun dan mudun ka dieu mah. Baik ya, kita kembali. Itu sekelumit tentang safar, sesungguhnya pembahasan dalam fikih. Mudah-mudahan nanti bersama Ustadz Ii ya, membahas Umdatul Ahkam, akan masuk pembahasan tentang ahkam yang berkaitan dengan orang safar atau musafir. Baik, hadis yang kedua atau hadis yang nomor 713 dari bab tentang memberikan wasiat perpisahan kepada orang yang hendak bersafar, mendoakan dan meminta didoakan. An Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairith, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Ataina
ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu, apa tuh bacanya? Syababatun gitu ya? Betul begitu? Ya. Kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini adalah syababah, para pemuda, mutaqaribuna, yang usianya itu berdekatan, sebaya, para pemuda. Fa'aqamna indahu, lalu kami tinggal di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 lailah, 20 malam. Ungkapan bahasa Arab, kalau disebut malam, harinya masuk nggak? Orang yang mendatangi dukun tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Malamnya masuk nggak? Masuk ya. Nah, disebutkan sebagian, maksudnya keseluruhan. Tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 20 malam, 20 hari, 20 malam. Wa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahiman rafiqa. Rasulullah ini adalah seorang yang rahim, orang yang sangat penyayang, dan seorang yang rafiq, orang yang sangat lembut perangainya. Kemudian fadhanna anna qad ishtaqna ahlana. Setelah 20 hari bersama Rasulullah, belajar bersama Rasul, kami merasa sudah rindu untuk pulang kepada keluarga kami. Kan tadi berangkat, ya, pergi mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan kampungnya 20 hari, bukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat, sehingga mereka para pemuda ini merasakan kerinduan kepada keluarganya. Fasa'alana amman tarokna min ahlina, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kami, siapa saja yang kau tinggalkan dari kalangan keluarga? Kan tadi bilang kami rindu keluarga kami. Memang siapa aja? Jangan begini, kami rindu keluarga, ternyata nggak ada keluarganya, udah meninggal semua, kan bohong gitu ya. Tanya oleh Nabi, siapa keluarganya? Mungkin ada ayahnya, ada ibunya, kakaknya, adiknya gitu ya. Fa akhbarnahu, maka setelah kami bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim, tinggallah di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum, ajarkan kepada mereka ilmu yang telah kalian dapatkan ketika bersama Nabi selama 20 hari 20 malam. Santri ini ya, pulang. Nah, jadi ada pendahulunya. Para sahabat juga sama, 20 hari loh, jauh dari keluarga, tumbuh kerinduan. Minta izin ke ajengannya, Pak Ajengan, abdi hoyong wihela, tos naon bahasa Sundana, tos sono, sudah kangen dengan ayah ibu, tos kangen karena HP. Kalau santri sekarang ya, karena selama di pondok gak boleh bawa HP, jadi ketika izin pulang teh, pasti nggak jauh dari HP ya, katanya ya. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian, ajarkan kepada keluarga kalian, wa muruhum, perintahkan kepada mereka segala perintah yang sudah kalian ketahui tentang ilmunya. Wasallu salata kadza fihi nikadza, lalu salatlah kalian ketika selama perjalanan menuju pulang itu ya, salatlah salat ini di tempat ini ketika ini. Wasallu kadza fihi nikadza, salatlah di salat ini pada keadaan seperti ini, sampai fa idza hadaratis salat falyu'adzin lakum ahadukum,
apabila telah datang waktu sholat, hendaklah azan untuk kalian salah seorang di antara kalian. Kemudian wal ya ummakum akbarukum, hendaklah menjadi imam siapa yang paling besar di antara kalian, yang paling senior ya di antara kalian. Karena besar ini tidak ada satuannya. Besar apanya? Apakah besar ilmunya? Apakah besar usianya? Apakah besar apanya kira-kira? Bacaan terhadap ilmunya terhadap Al-Quranul Karim gitu ya. Nah, ada satu potongan hadis yang sangat populer yang kata Imam Bukhari ini bagian daripada hadis ini. Siapa yang ingat hadisnya? Zadal Bukhari fi riwayatin lahu, Imam Bukhari menambahkan dalam riwayat ini wasallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Atau sebagian mengartikan salatlah kalian sebagaimana kalian dahulu melihat aku mengajarkan salat kepada kalian. Hadisnya Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Baik. Cukup jelas ya? Hadis ini banyak sekali faidahnya, pelajaran yang bisa kita ambil. Tetapi kita sebutkan dulu kesesuaian hadis ini dalam tema kita di malam hari ini. Apa itu? Berwasiat kepada orang yang akan safar. Para pemuda tadi datang jauh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu. 20 hari 20 malam. Lama tidak? Lama. Kemudian saya katakan tadi ya, yang namanya as-safaru qit'atun minal azab, bahwa safar itu adalah sepotong azab. Orang sebanyak apapun hartanya, ketika jauh dari keluarga pasti akan merasakan apa? Iya, rindu. Mungkin sekarang bisa terobati dengan adanya media komunikasi yang lebih canggih ya. Zaman dulu mah surat gitu ya. Surat pakai perangko. Kejamanan tuh ngirim surat pakai perangko, ngirim surat mau lebaran, kirim surat-surat itu ya, ucapan selamat lebaran gitu ya. Sekarang mah udah nggak zaman ya. Sekarang udah hitungan detik, nggak usah bikin forward kayaknya. Ada yang ngirim forward, ganti ku abi namina. Seperti itu. Ya, nah ketika mereka rindu untuk pulang ke kampung kepada keluarga mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada mereka ya. Apa wasiatnya tadi? Nah, pertama wasiatnya tentang sholat. Kemudian ilmu yang sudah didapat ajarkan kepada keluarga. Ya, Masya Allah ya. Ini pelajaran sangat berharga. Jadi para bapak nih, para ibu, setelah pulang ngaji dari sini, pulang ke rumah, sampaikan ilmunya kepada keluarga. Saya punya majelis, Pak. Majelis saya pelajaran Nahwu Shorof. Ya. Salah satu akadnya, setiap yang duduk mesti mengajarkan kepada minimal satu orang. Kalau sudah punya istri, ajarkan kepada istri. Kalau belum punya istri, cari temannya. Bukan, cari jodoh. Begitu. Karena ilmu itu akan bertambah ketika diajarkan. Maka ini wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pencari ilmu dimanapun berada. Pulang ke rumah, ajarkan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, dan yang lainnya. Kalau yang belajarnya bapaknya. Kalau yang belajarnya anaknya, orang tua jangan sungkan untuk meminta pelajaran kepada anaknya. Baik. Kemudian wasiat selanjutnya adalah apa? Sholat. Nah ini boleh kita contoh ketika teman kita akan safar, ya, mau touring dari Maroko
tadi Rally Dakar. Dari Maroko sampai Merauke. Jauh kan? Ingatkan tentang sholat. Sebagaimana Rasul mengingatkan kepada para pemuda ini ketika perjalanan pulang untuk sholat. Sholat. Kata Kang Ibing ya. Itu ya, sholat. Nah, apa lagi? Yang berkaitan dengan sholat adalah memperhatikan waktu sholat juga. Karena ini para pemuda, mereka pulang bersamaan. Kalau sudah sampai waktu sholat, maka azan. Salah seorang di antara kalian. Nah, di sini Bapak Ibu, satu faidah yang sangat berharga. Apa sih tujuan azan itu? Ayo, siapa yang tahu? Baik. Satu, azan itu sebagai tanda telah masuknya waktu sholat ya. Tapi di sini ada pelajaran berharga. Apa kira-kira? Bahwa salah satu tujuan azan itu untuk mengumumkan wajibnya berjamaah. Ya, jadi siapa yang dengar azan maka dia wajib berjamaah. Kecuali ada uzur, ada halangan. Jadi itu ya fungsi daripada azan. Untuk mengumumkan masuknya waktu sholat dan mengumumkan dengan akan diadakannya jamaah di tempat kumandang azan tersebut. Maka kalau para bapak ini ya 10 orang pergi ke hutan tidak mendengar azan tapi melihat tanda-tanda matahari ini sudah masuk waktu zuhur, maka jangan sungkan-sungkan azan. Pantaya mik, memang miknya syarat azan. Saya suka heran ya nanya, disuruh azan mana mikna gitu ya. Memang disuruh azan, tata ya mikna, astagfirullahaladzim. Cukup azan itu didengar oleh 10 orang itu. Selain menunjukkan waktu telah masuk, sampai informasi bahwa kita 10 orang ini akan melaksanakan secara berjamaah. Gitu ya. Nah, ini faedah fikihnya banyak. Tentang sholat, tentang adzan, dan tentang memilih imam. Itu siapa? Yang paling akbar itu ya. Di sini banyak versinya, sebagian mengatakan yang paling dewasa, yang paling besar dilihat dari usianya. Meskipun kalau urutannya yang pertama yang aqra'ukum ya, yang paling banyak hafalannya, yang paling baik bacaan Qur'annya, baru setelah itu diperhitungkan yang lainnya. Dan wasiat terakhir apa tadi? Salatnya sebagaimana kalian melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Masih seputar wasiat. Satu lagi ya, hadisnya pendek ini. Hadis-hadis tentang memberikan wasiat kepada orang yang mau safar sudah 2 hadis. Yang belum yang mana? Mendoakan dan meminta didoakan. Ini hadisnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, istadzantun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah, untuk melaksanakan ibadah umrah. Fa'adzina, dan beliau mengizinkan Umar untuk pergi umrah. Wa qala, dan berkata, la tansana ya akhi min du'aik, jangan lupa untuk mendoakan kami. Itulah itu. Wahai saudaraku, ya akhi, ya akhi ya. Jadi Rasul memanggil Umar bin Khattab dengan panggilan akhi. La tansana, jangan engkau melupakan kami dari bagian doamu yang engkau panjatkan di Baitullah ketika melaksanakan umrah. Faqala,
kalimatan ma yasurruni annali bihad dunya. Kata Umar ketika Rasul mengatakan perkataan ini, ya akhi gitu ya. Oh, Masya Allah. Jangan engkau melupakan kami dari doamu. Itu kalimat yang sangat membahagiakanku, kata Umar. Lebih membahagiakan aku daripada mendapatkan dunia. Jelas? Jadi hadis ini menerangkan orang yang safar itu selain kita doakan juga minta kali ya. Minta untuk mendoakan. Tapi melihat redaksi hadis ini, sebagian ulama menyimpulkan doa yang diminta itu adalah doa yang sifatnya untuk kemaslahatan banyak orang. Bukan doa yang sifatnya pribadi. Saya tangguhkan ya, bulan depan kita akan bahas satu bab hukum meminta didoakan. Boleh atau tidak? Apakah ketika meminta didoakan itu akan mengurangi kesempurnaan tauhid kita? Mengurangi keyakinan kita kepada Allah? Mengurangi prasangka baik kita kepada Allah? Atau bagaimana? Apakah dengan meminta didoakan kepada orang kita menjadi hina? Orang yang dimintai doakan merasa adigung? Adigung itu apa ya? Wah, doa aing mah mujarab. Ya. Kita bahas nanti. Apakah meminta didoakan itu akan memberikan dampak negatif bagi orangnya? Wah, panjang pembicaranya. Tapi hadis ini menerangkan bolehnya meminta didoakan kepada orang lain dengan catatan isi doanya itu untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya. Kenapa sih orang safar dimintai doanya? Ada yang tahu? Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Karena doanya orang yang sedang safar itu mustajab. Ya. Doa orang yang sedang bepergian jauh itu didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga tidak semua safar. Da abdi mah safarna gerek mabok badai dugem di mana di sebuah tempat, apakah yang begini diijabah doanya kan? Abdi mah ada saparna ge badai adu bagong adu anjing bisa gitu ya, enggak ya, saya mah saparnya mau lihat final pertandingan tertentu gitu ya. Ya, nanti kita safar akan kita bahas, ada safar yang hukumnya wajib, ada safar yang sunnah, ada safar yang makruh, bahkan ada safar yang haram. Apakah safar yang mana nih yang kriteria orang safarnya diijabah doanya gitu ya? Jelas ya? Nah, kita akan bahas nanti di pertemuan akan datang seputar doa. Tapi intinya hadis ini menerangkan orang yang safar untuk beribadah, terlebih safarnya ini akan menuju tempat yang penuh berkah. Masjidil Haram, Sofa, Marwah, ya, tempat-tempat yang mustajab doa, maka manfaatkan, nitipkan doa. Ternyata yang nitip doanya banyak, pakai tulisan lagi di list. Kang pangdoakeun abdi caleg, calon ya kontestan pilkada, kontestan pilkades, kontestan apalagi? Ya dewan legislatif. Iya di nu jomblo, ya Allah, ieu nu hayang deui pangdoakeun supados istri abi luluh sebenarnya. Astagfirullahaladzim, Allah teuing karunya tuh. Emang tepegang nangtung di sofa marwah teh cangkel Pak. Ya makanya tadi ya, doanya itu untuk kemaslahatan bersama. Semoga kaum muslimin di Indonesia terjaga dari wabah COVID-19 gitu kan, umum sifatnya. Mun hiji-hiji mah cangkel. Walaupun boleh ya, boleh. Dah, berarti kita break di hadis yang ke-714. Masih seputar nanti yang belum apa? Ini meminta didoakan ya, yang mendoakannya belum. Ada hadisnya, ada doa yang disunahkan
oleh Nabi dibaca kepada orang yang mau pergi safar. Ditunda ya, supaya nanti semakin penasaran. Apa doanya ya? Apakah doanya supaya ini, supaya itu ada. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ya, kita cukupkan pemaparan materi kita di malam hari ini. Insyaallah ketemu lagi di tahun kemarin ya. Kita sudah libur setahun ini. Nanti kita akan ketemu lagi di bulan yang akan datang. Bismillah. Jazakumullah khair atas kehadirannya. Semoga yang memberikan manfaat untuk saya dan untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan atau salah-salah sikap, salah kalimat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.